Happy weekend semuanya. Video kali ini melihat lebih dekat akan membahas saham atau perusahaan dengan kode BWPT. Oke, kita akan bahas BWPT atau dengan nama PT Kemajangan BWPT. Saya kok lupa. Eagle High Plantation TBK atau kode sahamnya BWPT. Saya akan bahas dari segi public expose, laporan keuangan, dan juga nanti terakhir akan dari segi teknikalnya seperti apa untuk melihat lebih dekat di kali ini. Check this out. BWPT sendiri ya. BWPT ini saya hapus dulu. Oke, BWPT ini baru rilis ya tentang public expose-nya. Nanti akan ada pemaparan di 9 November. Kemungkinan ada pemaparan 9 November. Dia barusan nge-share di channel IDX itu jam kemarin ya. 4 November ini tanggal 5 saya take video. 4 November Jumat malam jam 8. Mereka share materi public expose-nya di mana kondisi perusahaan saat ini berdasarkan data kuartal ketiga, perusahaan mulai perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, dan pabrik pengolahannya di Kalimantan dan Papua. Untuk bisnisnya sendiri itu bergerak di bidang, ini laporan keuangan, perusahaan berada di bidang yang ini didirikan ruang lingkup kegiatan usaha meliputi pengembangan perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, dan perdagangan lain-lainnya. Bidang usahanya perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit antara lain produk perkebunan itu sendiri. Nah, untuk kondisinya sendiri saat ini perusahaan mempunyai induknya yaitu PT Raja Wali Capital International, merupakan pemegang saham mayoritas, berarti induknya lah. Induk dari si BWPT. BWPT ini didirikan tanggal 6 November 2000. Baru ya 22 tahun lah. 22 tahun, baru 22 tahun. Oke, itu untuk si BWPT. Untuk segmennya, segmen dari usahanya atau pendapatannya didapat tuh dari ada tiga segmen, yaitu di sini laporan keuangan dia dituliskan bahwa dasar produknya ada 3, yaitu minyak kelapa sawit dan inti kernel dan tandan buah segar. Ini 3 hal, yaitu crude palm oil, palm kernel, dan fresh fruit branch. Ini dari produk usahanya sendiri si BWPT. Dia mempunyai perkebunan di Sumatera itu 2000 hektar dengan rata-rata pohon umurnya itu 10 tahun. Lalu di Kalimantan ada, ini paling banyak ya, 98.000 hektar perkebunan dengan umur rata-rata pohon 14,5. Lalu yang tengah-tengah ini di Papua 12.000 hektar, umur rata-rata 10 tahun. Oke, dan ini pengolahannya, pabrik pengolahannya ini cuman ada 8 ya, 7 tersebar di Kalimantan dengan kapasitas itu yang dihasilkan ya pengolahannya itu 370 buah per jam. Tuh. Lalu di Papua itu ada 1 dengan kapasitasnya itu 45 ton per jam sama. Kalau kita kalikan ya, misalnya di Papua punya sama 7 ya, 45 kali 7 hasilnya 315. Jadi bisa dikatakan mesin ya yang ada di Kalimantan ini lebih efisien, kapasitas untuk mengolahannya ini lebih besar dibandingkan yang di Papua. Tuh yang menarik yaitu rekor pendapatan capai all time high, yaitu di 2022 ini dia naik ya secara year to date. Secara year to date berarti sejak awal tahun. Di sini juga dijelaskan ya di laporan keuangan Q3 3,4 triliun pendapatannya sendiri atau meningkat 61% dibandingkan kuartal ketiga 2021 berarti. Tuh naiknya luar biasa dan berarti belum nanti nambah 3 bulan ke depannya. Tuh EBITDA-nya juga naik. EBITDA ini pendapatan sebelum
pajak dan kawan-kawan itulah. Ini naik luar biasa, berarti semakin naik menunjukkan bahwa ya ini perusahaan memang efisien lah, semakin lebih efisien, dan juga dari efek dari salesnya yang naik juga sih. Itu perusahaan juga current rasionya juga naik. Current rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan makin bisa menutupin lah utang-utangnya dengan aset lancar. Makin tinggi nominalnya ini makin oke ya, berarti dia makin aman lah kesehatan perusahaannya. Ini dia di angka 1 dari tahun ke tahun ini naik ya, which is good karena rasionya. Ini EBITDA, interest and loan payment-nya juga naik, cash flow from operasionalnya juga naik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini, BWPT ini makin bisa dalam artian berkembang ya, yang signifikan. Nah ini yang menarik. Ini yang menarik kinerjanya per kuartal ya. Ini per kuartal di tiap segmennya ya. Ini tiap segmennya untuk produksi FFB atau apa ini, FFB itu yang tandem bawah buah segar ini naik. Lalu yang CPO ini juga naik, terus naik, dan produksi yang PK ini palm kernel ini juga naik. Ini juga naik. Nah, ini harga rata-rata ya. Harga rata-rata kalau yang mana ini enggak, waduh warnanya. Yang FFB ini juga mengalami penurunan ya. Tiap kuartalnya mengalami penurunan, tapi produksinya makin naik semuanya. Produksinya makin naik, dan kalau kita lihat ya salesnya ini tiap dari kuartal per kuartal ini kan makin naik ya. Kita lihat di Stockbit terutama. Kita cek di Stockbit, kita lihat di pendapatannya. Funchart, kalau kita cari ke BWPT. Nah, kalau kita lihat di sini, pendapatannya ini makin tiap kuartal ini makin naik ya. Sebelumnya kuartal 1 bahkan dia minus 200 miliar, lalu kuartal 2 dia berbalik untung 29 miliar, kuartal ketiga dia gila-gilaan untung 174 miliar. Nah, ini menunjukkan meskipun harga rata-ratanya, harga jual dari FFB, CPO, dan PK ini mengalami penurunan, bahkan dua ini, CPO dan PK ini mengalami penurunan yang luar biasa ya, perusahaan tetap bisa capai surplus lah ya, bisa keuntungannya makin itu. Volume penjualannya makin naik. Nah, ini perlu kita cek lagi. Ada dua hal yang bisa itu. Satu, penjualannya tetap bisa naik di push karena ini terlihat di sini, dan juga mungkin ditambah perusahaan makin efisien bisa menekan. Nah, nanti kita ulas di laporan keuangannya. Itu yang menarik ya dari segi produksi. BWPT tetap nge-push produksinya, which is good ya menurut saya ya. Menurut saya hal yang menarik. Ditambah lagi nanti ini mendekati musim penghujan ya, winter kalau di luar. Ini kan biasanya sering hujan, dan ya kalau sering hujan berarti produksinya kan harusnya terkendala ya dari perkebunannya sendiri. Sedangkan perusahaan produksinya sudah di-push di sebelum musim penghujan ini. Jadi itu adalah salah satu antisipasi lah untuk menghadapi resiko yang ada. Itu which is good, menarik. Nah, ini kita lari ke laporan keuangannya. Setelah tadi kita udah cek public expose-nya secara singkat. Kita cek ya. Kita cek dari ngecek current rasio tadi untuk mengecek apakah memang perusahaan ini sehat ya. Kalau kita lihat kasnya ini senilai 161 miliar ya. Sebelumnya hanya 103. Jadi mengalami kenaikan dalam 9 bulan. Utang banknya ini 292 miliar. Utang bank 291 bank yang jangka pendek. Lalu ada lagi utang bank ini ada lagi 700. Lembaga keuangan bukan bank ini juga ada. Ini kemungkinan ada bunganya. Jadi utang-utang berbunga saya cek dulu. Yang ini kita total dulu ya. 292. 292 terus ditambah yang ini utang lembaga keuangan bukan bank, ini kemungkinan juga ada bunganya 103, ditambah utang bank ini jatuh tempo, utang bank ini 725 ditambah
Utang bank lembaga keuangan bukan bank nih, kita hitung 285. Totalnya 1405, ini yang berbunga ya. 1405 atau 1,4 miliar. 1,4 miliar. 1,4 miliar. Bentar, nolnya tambah 3 ya. 3 ini dalam jutaan, 6, 9. 1,4 T, sorry. Ya, 1,4 T. 1,4 T sendiri ya, untuk hutangnya sendiri. Nah, ini kalau dari kasnya sendiri udah nggak bisa nutup ya. Tapi kalau kita total pakai aset lancar semuanya bisa ketutup udah. Itu sih asetnya sendiri totalnya itu 12 miliar, 12 triliun ya. 12 triliun, 12,08, sedangkan total hutangnya itu 10 triliun ya. Ya bisa sih, udah bisa ketutup banget. Jangka pendek terutama yaitu 3 triliun. Nah, ini utang banknya lumayan gede-gede nih. Yang jangka panjang nih masih ada 5 triliun ya. Kalau kita cek yang utang bank yang jangka panjang, note nomor 19, kita cek perusahaan ini punya hutang di bank itu bunganya berapa ya, kita cek. Ini langsung dijelaskan di sini utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya totalnya 292, jangka panjangnya totalnya 6,5 T. Gede banget, 6,5 T. 6,5 T paling banyak itu di BNI 3,5 triliun. Nah, kita mau cek yang ini yang Mandiri. Mandiri TSP. Ini Mandiri itu berapa kalau Mandiri? Ini hutangnya 383. Yang Mandiri. Wait, tanah perkebunan, invest loan, kredit investasi sebesar 390 untuk perkebunan kelapa sawit untuk ini 70.000, 70 miliar ya. 70 miliar tambah 382. Oh, ini yang ini 70, yang ini. Yang bawah ini rekening giro, deposito pihak berrealisasi enggak ada. Di sini tidak dijelaskan ya bunganya berapa. Lalu selanjutnya ini yang paling gede ya, terutama ya, Bank BNI 3,5 T. 3,5 T, kita cek Bank BNI ini 3,5. Oke. Di sini udah PT ini udah. Saya mau ngecek ini berapa persen bunganya ya. Ini Bank BNI juga. Oh, ini di sini tidak dijelaskan bunganya berapa persen. Tambah, kita cek di bawah coba. Bank. Nah, ini ditaruh di sini bunga-bunganya berapa persen. Yang jangka panjang ini 8,25 sampai 10% bunganya ya. Bunganya segitu, itu sangatlah besar ya. Yang pendek itu 5,5 sampai 5,75. Berarti kalau kita rata-rata untuk jangka pendek berarti bermain di angka 5,7 lah ya, kita bikin yang paling gede. Dengan yang jangka panjang totalnya 9%. Jadi setidaknya minimal perusahaan ini untung atau net profit marginnya di angka 12 lah. 12 ibaratnya bukan 12 ya, jangka panjangnya tadi itu 9, jangka pendeknya tadi 7, 16, jadi minimal 20 lah. Apa 20, 16 sendiri itu buat bayar utang-utangnya, jadi masih ada 4% lah. Itu sih mungkin ya. Kalau kita cek di Stockbit sendiri, net profit marginnya ini di angka 15 ya, masih tipis lah. Tipis banget. Nah, ini kalau kita cek ke bawah, pendapatan usaha, ini naiknya sangat signifikan ya, naiknya 60%-an tadi. Beban-bebannya gimana, apakah dia bisa menekan ya?
Beban penjualan dia naik. Nah, ini beban umum dan administrasi ini dia berhasil menekan. Jadi so far oke lah. Kalau kita lihat jumlah bebannya ya, jumlah beban ini mengalami kenaikan. Total operating expense ya, ini mengalami kenaikan cuma tidak signifikan. 280 kurangi 255. 25 dibagi 255 kali 100. Naiknya hanya 9%. That's why dia di akhir masih bisa untung gede banget. Itu yang menarik sih. Dan dia ini rugi atas penjualan tas anak berhasil ditekan, which is good ya. Beban bunga ini juga berhasil ditekan, bagus sih untuk efisiensi perusahaan. Nah, yang jadi kendala adalah perusahaan ini aslinya masih minus ya. Cuman dapat menekan banget ya. Sebelumnya kuartal ketiga 2021 itu minusnya capai juta miliar 1,7 T. Sekarang hanya 23 miliar. Ini kan perlu diapresiasi ya, meskipun masih minus. Itu sih itu yang perlu kita apresiasi dari si perusahaan Eagle High Plantation. Kita cek ya pendapatannya. Tadi paling banyak masih di crude palm oil, di kelapa sawit 2,9 sendiri, 2,9 T. Paling banyak itu dari PT Sinarmas Agro. Lalu selanjutnya ada Sari Dumai. Itu sih paling banyak sih. Ini customer-customernya, pelanggan-pelanggannya. Di sini jelaskan semuanya yang gede-gede. Ya, Sinarmas sendiri ini mencapai 42% dari total pendapatan, which is good. Ya, mungkin itu. Oke, itu dari perusahaannya. Jadi kalau kita lihat ya, so far kita bisa sekalian ya di sini PI-nya berada di masih minus ya, karena dia masih rugi, dan secara year to date harga sahamnya udah kegerus 6,76%, PBV udah 1 ya. Kalau melihat tadi, membahas tadi, perusahaan ini aslinya dikatakan sehat, enggak juga, dikatakan buruk ya juga bisa ditaraf. Ya biasalah menurut saya seperti itu. Dari kesehatan mungkin di angka 5 lah untuk perusahaan ini, untuk BWPT ini 5 dari 10. Itu cuman kondisi sekarang kalau yang ngerti ya, yang ngerti dan paham detail tentang sektor CPO dan tahu proyeksi harganya akan kemana, terutama harga CPO. Kalau semisal harga CPO kedepannya akan naik, ini perusahaan oke sih, karena dia di kuartal kedua, mulai kuartal 1, 2, 3, 4 nih, 1, 2, 3 itu tetap menaikkan produksinya. Itu hal yang menarik ya. Kalau harga CPO makin naik itu hal yang positif sih. Satu itu, yang kedua, meskipun CPO tadi di public expose-nya ya ditunjukkan bahwa harga CPO ini pada turun ya, turun anjlok, terlihat juga dari harga jual CPO dan harga jual PK ini sendiri ya. Nah, ini kalau semisal masih turun, tapi perusahaan ini masih bisa nge-push dan memperbesar penjualan, ini kan hal yang positif ya. Akan sangat positif lagi kalau nanti CPO-nya ini kembali naik. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ya itu tadi, hutangnya ini terlalu besar ya, too much. Tapi dibilang parah-parah ya enggak juga, dibilang oke standar enggak juga sih. Jadi saya kasih nilai untuk kesehatannya 5/10. Itu untuk invest saya enggak dulu untuk saham ini BWPT. Jadi saya mungkin lirik ke yang lainnya. Itu dari segi fundamentalnya. Kalau dari segi teknikalnya kita cek si BWPT sendiri, kondisinya ini sedang posisi masih downtrend dan ini cenderung udah beralih ke sideways sih untuk perusahaan ini. Perusahaan ini udah beralih ke sideways. Jadi kalau secara teknikal ini kondisi sideways dan mungkin akan sedikit lama. Ini ada support area ini, bahkan demand areanya di angka 65. Nah, ini bisa jadi area demand areanya lah. Range 67 sampai 65 ini demand-nya sih. Bawah 65 ini sudah tidak menarik lagi untuk si BWPT. Secara chart ini masih downtrend. Nah, ini masih downtrend, jadi ya kemungkinan dia sideways dulu lah.
gitu. Tapi kalau ini posisi yang sangat legit, harusnya harga sini akan capai sih 104 tuh harusnya bisa untuk si targetnya itu sendiri si BWPT. Cuman akan sangat lama sekali untuk saham ini ya kesananya. 65 ini sangat kritis sih, angka kritisnya. Oke, mungkin itu ya secara keseluruhan BWPT tentang atau video kali ini tentang melihat lebih dekat di BWPT, keputusan untuk membeli atau membiarkan atau menjual, kembali ke teman-teman baiknya seperti apa. Kalau saya lebih ke wait and see untuk perusahaan ini. Itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga di perusahaan ini. Kini itu see you on the next video. Bye bye.